sumber hukum umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini adalah materi pertama dalam mata kuliah Al-Islam 2 di Fakultas Teknik Prodi Arsitek ya. Kenapa Al-Quran dan hadis itu yang menjadi sumber hukum? Karena Nabi kita pernah berpesan dalam sebuah sabdanya, taraktu fikum amroin lan tadillu abada fa in tamassaktum kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman, apabila kalian berpegang teguh kepada yang dua tersebut, kalian akan selamat dunia dan akhirat, yaitu kitabullah wa sunnata rasul. Nah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus pastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang dicintai dan disukai oleh Allah dan Rasul. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Hal-hal yang subhat saja itu tidak boleh. Artinya samar-samar. Statusnya tidak jelas. Antara yang boleh dengan yang tidak itu namanya subhat. Antara yang haram dengan yang halal itu namanya subhat. Maka kita dianjurkan oleh Nabi, maka jauhilah perkara yang subhat itu, lebih dekat kepada yang haram. Contoh misalnya yang lagi tren sekarang ini tentang miras. Nah, itu sudah jelas. Miras itu wa qalilun haram wa kasirun haram. Satu tetes saja yang Anda teguk itu haram. Apalagi banyak, ya. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Sedikit haram apalagi banyak. Oh, Pak, saya kan Pak nggak ikut mabuk Pak. Cuman ngerasain doang, dikit doang. Boleh nggak Pak? Oh, nggak boleh. Nggak ada toleransi itu. Nggak ada. Mau sedikit, mau banyak. Mau satu seloki, mau satu tetes. Oh, saya Pak cuman satu tetes ngerasain doang Pak. Boleh kali Pak ya? Nggak boleh. Mau satu tetes, mau dua tetes ya tetap haram. Nah, jadi khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Kenapa Islam mengharamkan khamar? Nah, kita akan lihat nih itunya ya, alasannya. Karena orang yang minum khamar, khamar itu adalah artinya adalah minuman yang memabukkan. Karena ketika orang meminum khamar tersebut, akal sehatnya akan hilang. Apa? Hilang. Orang yang akal sehatnya hilang, maka dia akan cenderung berbuat anarkis. Nah, bahkan yang barusan ini kan yang baru heboh itu seorang oknum tertentu yang membunuh ya dengan senjata api ya, karena pengaruh daripada miras. Nah, oleh sebab itu eh, tuntunan yang sudah begitu indahnya diajarkan oleh Nabi kita di dalam Al-Quran ditegaskan kembali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah di situ? Zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran, ya, pada Al-Quran ini ada Anda pasti punya Al-Quran ya, harus ya. Kitab Al-Quran la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya, hudallil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, dalam putusan tarjih Muhammadiyah, itu kan semua hukum-hukum ibadah, muamalah itu sudah dirangkum dalam namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Maka nanti acuan Anda bisa dilihat dari situ. Oh Pak, apa dalilnya ini? Apa dalilnya itu? Semua di situ nanti mulai dari toharoh, sholat, puasa, semuanya nanti ada di situ. Kembali kepada sumber hukum, sumber ajaran Islam, sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jagat raya ini. Dan begitu juga Allah menciptakan manusia, maka yang paling tahu, yang paling paham
supaya manusia itu selamat, ya tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkanlah Al-Qur'an, Allah eh, utus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi. Kemudian apa yang disabdakan oleh beliau itu ditulis, itulah namanya hadis. Hadis itu kalau dari segi bahasa itu adalah berita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau sunnah, ma udifa ilan nabi au qaul au fi'lin au takrir. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, baik itu perbuatan maupun yang didiamkan oleh Nabi. Nah, para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ketika Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, mengutus seorang nabi yang namanya Nabi Muhammad SAW, itu semuanya adalah supaya kita hambanya ini selamat. Supaya apa? Selamat dunia dan akhirat. Bukan berarti ini aturan-aturan ini mempersulit ini. Hati-hati dengan jebakan setan. Kan ada sekarang ini suka dipelesetin ya, kenapa yang enak-enak diharamkan. Sebenarnya dalam nadanya Roma Irama, nada dan dakwah itu sudah disebutkan. Kok yang enak-enak diharamkan, Pak? Katanya. Kok yang asik-asik itu dilarang? Nah, itu kan dalam syairnya Bang Roma sudah ada itu ya. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa yang asik-asik itu dilarang? Itulah apa? Perangkap setan. Hati-hatilah, itu perangkap setan. Seakan-akan indah, seakan-akan asik, tetapi itu perangkap syaitonir rajim. Maka hati-hati ya. Jangan sampai Anda ini masuk dalam perangkap setan tersebut. Nah, para mahasiswa sekalian, seputar Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, ini sudah jelas sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Jumastan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang ditanya? Cahyo, Abi. Hadir, Pak. Nah, bisa dipahami atau ada pertanyaan? Alhamdulillah paham, Pak. Oh, cakep. Ini kalau udah paham ini asik nih. Ini siapa tadi ya? Dava, ada pertanyaan Dava? Ada, Pak. Alhamdulillah. Enggak ada. Si Mutiara. Siapa tadi namanya? Mutia. Mana yang Mutia ini? Mutia. Nah, kan? Sebentar, Mas, lagi pindah ke HP. Nah, itu namanya tidak siap. Jangan sampai tidak siap, ya harus disiasatin. Sebelum perkuliahan siapkan dulu alatnya, siapkan dulu, jangan sampai lowbat, apalagi sampai pindah-pindah begitu. Itu namanya kurang persiapan kalau begitu. Prepare-nya itu harus benar-benar matang ya sebelum perkuliahan. Itu nanti harap supaya tidak terulang lagi ya kebiasaan-kebiasaan buruk namanya seperti ini. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanya. Baik, kalau memang belum ada ya kita lanjut sedikit lagi. Isi, Pak. Saya mau nanya, Pak. Nah, silakan. Untuk berikutnya kan Al-Islam itu bakal di-e-learning atau dibagikan linknya oleh Bapak?
Ya, nanti tentatif saja, bisa di e-learning. Nanti seperti biasa, nanti linknya itu di apa, di siapa yang bertugas nanti pemakalah dia yang buat, supaya dia tanggung jawab, ya. Melatih untuk menjadi orang yang ini, bertanggung jawab. Oh, baik, Pak. Nah, ada lagi yang lain? Nah, kita lanjut sedikit lagi. Kenapa Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber hukum kita, pedoman hidup kita? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 3666 ayat. Sedangkan hadis yang sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana perkataannya dijaga dan diawasi oleh malaikat. Wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berkata bukan dengan sekehendaknya, bukan semaunya. Kalau kata orang sekarang sesuka udelnya, bukan ya. Nabi itu berucap, bersabda itu melainkan atas wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi Nabi itu bicara itu bukan sembarang bicara. Itu sudah diawasi oleh malaikat Jibril, ya. Dan itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Itulah makanya disebut Nabi itu, Nabi Muhammad itu, Nabi kita itu adalah orang yang maksum. Ma huwa makna maksum? Maksum itu adalah terpelihara, terjaga. Pernah ketika suatu waktu Nabi ketika seorang yang buta datang menghadap Nabi, kan Nabi karena sedang asik berbincang dengan orang-orang pembesar Quraisy ditegur oleh malaikat, bahkan menjadi ayat. Kalaulah sekiranya Nabi Muhammad itu benci, ya, ada rasa dendam, itu surah Abasa itu sudah pasti dihapus. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ingin memperlihatkan bahwa beliau itu adalah diawasi oleh malaikat. Ketika beliau melakukan sebuah kekhilafan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunlah surah Abasa. Abasa wa tawalla. Nah, kamu Muhammad bermuka masam, ya. Nah, ketika ada seorang yang buta datang ingin meminta petunjuk, sementara Nabi kurang welcome kalau bahasa kitanya, ya, sehingga langsung diingatkan oleh malaikat Jibril. Nah, berikutnya Al-Quran dan hadis ini ibaratnya seperti makanan dan air, ya. Air adalah sumber kehidupan, sedangkan udara, ya, air dan udara. Nah, kalau air itu kita ibaratkan Al-Quran, dan udara itu adalah hadis. Karena kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak ada hadis. Contoh, misalnya kita diperintahkan oleh Allah, aqimus sholah wa atuz zakah. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Ma'idah ayat 3 dijelaskan, fa'idha kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tetapi tata cara mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam itu dijelaskan di dalam hadis Nabi. Sedangkan di dalam Al-Quran itu perintah dan tata cara berwudu. Nah, untuk ruhnya, ya, itu kita bisa ambil di dalam hadis Nabi. Bagaimana cara takbir, bagaimana apa yang dibaca saat takbir, dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kali ini dengan melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Insya Allah kita jumpa lagi di saat yang berbeda ya, waktu yang berbeda di kesempatan yang sama. Akhirul kalam, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen belum ada Pak di learning.